Damn. Yeah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelas pengelolaan lingkungan agroindustri B. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Eka Setiawati dengan NIM 2019-1060-1004. Perkenalkan, saya Eva Suryaningsih dengan NIM 2019-1060-1022. Perkenalkan, nama saya Azizur Rahman dengan NIM 2019-1060-1062. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai salah satu proyek dari Clean Development Mechanism yang berjudul Kina Biopower 11.5 MW Empty Fruit Bunch Power Plant in Malaysia. Jadi proyek ini berlokasi di daerah Sabah, Kota Sandakan, negara Malaysia. Proyek ini berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan Malaysia di dua bidang. Yang pertama, produksi biomasa untuk menghasilkan energi terbarukan. Jadi kegiatan proyek ini sesuai dengan kebijakan pemerintah Malaysia dan berkontribusi pada sumber daya dengan menyediakan listrik melalui pembangkit listrik biomasa tanpa bergantung pada pembakaran bahan bakar fosil konvensional. Listrik yang dihasilkan akan dipasok ke jaringan SESB dan menggantikan sebagian listrik yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil. Yang kedua, proyek ini memanfaatkan limbah pertanian yang dibuang. Jadi, proyek ini memanfaatkan limbah tandan kosong kelapa sawit atau TKKS sebagai bahan bakar utama untuk pembangkit listrik. Kegiatan proyek ini mencegah TKKS dibiarkan membusuk yang nantinya dapat menyebabkan emisi metana yang tidak terkendali dan menyebabkan bau tidak sedap. Apabila tidak ada proyek ini, kemungkinan nasib TKKS di pabrik-pabrik sawit dibiarkan membusuk di udara terbuka dan menghasilkan emisi biogas yang mengandung metana, potensi gas rumah kaca, dan potensi bahaya kebakaran. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek ini antara lain yang pertama ada Kina Biopower yang merupakan entitas swasta dari Malaysia selaku tuan rumah. Kemudian ada Agritech Marketing Company yang merupakan entitas swasta dari Jepang. Kemudian ada Chubu Electric Power Company, ada NES Japan Company, dan Komite Keuangan Energi Bersih Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Company yang merupakan entitas swasta dari Jepang selaku penanggung jawab pembiayaan energi bersih. Proyek ini dilaksanakan pada tanggal 1 bulan 7 tahun 2006 dan di sini didefinisikan sebagai tanggal paling awal di mana pekerjaan konstruksi ini dapat dimulai. Dan jika konstruksi ini tertunda, maka tanggal dimulainya kegiatan proyek ini akan juga ikut tertunda. Metodologi yang diterapkan dalam proyek ini yaitu kegiatan proyek yang diusulkan memenuhi syarat untuk menerapkan teknologi pemantauan tipe ID dan 3E. Karena ini adalah proyek pembangkit listrik berbasis biomasa yang tidak hanya memasukkan listrik ke jaringan SESB yang kurang dari kapasitas pembangkitan listrik 15 MW, tetapi juga menghindari emisi metana dari biomasa yang seharusnya dibiarkan membusuk dalam ambang emisi proyek sebesar 15.000 TCO2e setiap tahun. Yang pertama, pembangkit listrik untuk jaringan
pemantauan terdiri dari pengukuran listrik yang dihasilkan oleh teknologi terbarukan. Yang kedua, menghindari produksi metana. Jumlah tahunan biomasa yang dibakar oleh kegiatan proyek harus dipantau. Emisi proyek tahunan juga harus dipantau untuk memastikan emisi proyek langsung yang terkait dengan penghindaran metana tidak melebihi ambang batas 15.000 TCO2e setiap tahun. Poin G, berapa biaya yang diperlukan untuk menjalankan proyek ini? Biaya peralatan untuk pembangkit listrik biomasa yang terhubung ke jaringan jauh lebih tinggi daripada untuk pembangkit listrik bahan bakar fosil konvensional yang intensif GRK. Meskipun pemerintah Malaysia telah menyetujui kebijakan SREP untuk mendorong entitas swasta yang menghasilkan listrik dari biomasa terbarukan untuk menjual sebagian atau seluruh outputnya ke TNB dan SESB, ini tidak mengarah pada peningkatan imbalan untuk proyek pembangkit listrik terbarukan. Tarif listrik saat ini ditetapkan sekitar Rp0,17 per kilowatt. Dengan proyek pembangkit listrik terbarukan tidak menikmati tarif khusus, meskipun biaya investasinya lebih tinggi. Biaya total proyek ini adalah sebesar 44.503,8 US dollar. Poin H, berapa banyak perkiraan pengurangan emisi ekuivalen CO2 yang berhasil dicapai oleh proyek ini berdasarkan hasil monitoring atau laporan proyek ini. Total perkiraan jumlah pengurangan emisi selama periode kredit yang dipilih selama 7 tahun adalah 1.610.135 ton CO2 setara 230.019 ton CO2 setara setiap tahun di PDD terdaftar. Namun selama pelaksanaan yang sebenarnya, peserta proyek mengidentifikasi bahwa sekitar 297.422 ton IFB per tahun diperlukan untuk kegiatan proyek ini. Berdasarkan hal ini, peserta proyek menghitung dan merevisi dalam PDD bahwa total perkiraan jumlah pengurangan emisi selama periode kredit yang dipilih selama 7 tahun adalah 2.879.429 ton CO2 setara 411.347 CO2 setara setiap tahun. Poin I, bagaimana pendapat kelompok Anda sendiri mengenai dampak proyek ini terhadap pertanian industrial? Proyek ini menggunakan tandan kosong kelapa sawit atau TKKS sebagai bahan bakar utama untuk pembangkit listrik. TKKS ini merupakan limbah sawit sehingga pemanfaatannya menjadi salah satu bentuk kegiatan produksi bersih suatu agroindustri. Produksi bersih memberikan dampak keuntungan ekonomi karena menjadi strategi pencegahan pencemaran pada sumbernya, yaitu pencegahan terbentuk. Setelah mendapatkan banyak informasi dari proyek Kina Biopower 11.5 MW Empty Fruit Bunch Power Plant in Malaysia ini, menurut kelompok kami, proyek ini layak untuk dijadikan contoh untuk diterapkan di Indonesia, mengingat Indonesia juga memiliki banyak lahan perkebunan sawit dan industri yang menggunakan kelapa sawit sebagai bahan bakunya. Limbah dari sawit ini dapat membantu pemerintah untuk meminimalisir penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik. Dengan memanfaatkan limbah kelapa sawit ini sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik, kemudian listrik yang dihasilkan nanti dapat disalurkan juga ke daerah-daerah yang masih belum terjangkau oleh perusahaan listrik negara atau PLN. Sehingga nantinya di Indonesia, seluruh daerahnya dapat terjangkau listrik secara merata. Selain itu, dengan adanya pemanfaatan limbah sawit ini, nantinya dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil di Indonesia, serta mengurangi resiko peningkatan gas metan di udara akibat pembusukan limbah sawit. Sehingga Indonesia juga turut membantu dalam mengurangi kadar karbon di lingkungan. Yeah.